Halo semuanya, berjumpa kembali hari ini dalam pembelajaran tematik tema 4, subtema 1, pembelajaran 3. Bismillah, harapkan kalian sudah siap belajar ya menyimak pembelajaran kita hari ini, yaitu muatan bahasa Indonesia, PKN, dan IPS. Silakan disimak paparan materi yang Bismillah sudah sediakan. Semoga bisa membantu kalian dalam pemahaman materi hari ini. Warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti. Mereka membuat jalan setapak untuk masuk ke gang perumahan setempat. Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti, termasuk Edo. Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya menciptakan lingkungan sehat. Dengan lingkungan sehat, warganya pun hidup sehat. Semua warga harus mengikuti kerja bakti, karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga masyarakat. Sebagai warga masyarakat, kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Yuk kita cari tahu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, yuk kita cari tahu. Kita akan mempelajari jenis-jenis interaksi. Yang pertama, interaksi antar individu, seorang ibu dengan anaknya. Kemudian, interaksi individu dengan kelompok, contohnya ibu guru berbicara di depan murid-muridnya. Kemudian, interaksi kelompok dengan kelompok yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola. Manusia hidup dalam lingkungan tertentu. Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tak hidup. Kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia pasti membutuhkan orang lain. Secara kodratnya, setiap manusia akan berinteraksi, interaksi antar individu dan individu dengan kelompok. Interaksi tersebut dinamakan interaksi sosial. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh lain bentuk interaksi sosial. Yang pertama, contoh interaksi antar individu. Misalnya, seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran. Contoh lain, seorang anak menolong temannya yang jatuh. Dan seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan. Berikutnya contoh interaksi antara individu dan kelompok. Yang pertama, orang berpidato di depan halayak pada suatu acara. Kemudian presiden dengan rakyatnya, serta ketua kelompok dengan anggotanya saat berdiskusi. Kemudian yang ketiga, contoh interaksi antar kelompok. Yang pertama, pertandingan basket antar sekolah. Kemudian suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas. Interaksi sosial penting dilakukan oleh setiap individu. Mengapa demikian?
Karena dengan melakukan interaksi sosial, individu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Contoh, saat kamu makan nasi, tentu nasi yang dimakan berasal dari beras. Beras berasal dari padi yang ditanam petani. Sebelum menjadi beras, padi digiling oleh orang lain. Bahkan, nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain. Selain untuk memenuhi kebutuhan hidup, interaksi juga merupakan sarana untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi sosial tidak selamanya mengarah kepada kebersamaan atau persatuan. Oleh karena itu, interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, interaksi yang mengarah ke persatuan, dan interaksi yang mengarah ke perpecahan. Nah, kita akan membahas contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan dan perpecahan. Yang pertama, contoh interaksi sosial yang mengarah pada persatuan, yaitu siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Selain itu, contoh lainnya, siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas. Sedangkan untuk contoh interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan yaitu saling mengejek teman. Selain itu, tawuran antar pelajar. Masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia memiliki beragam karakteristik. Karakteristik antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda-beda. Perbedaan tersebut mencakup aspek seni, ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia hendaknya menjaga interaksi yang baik. Interaksi yang baik, perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional. Setiap warga negara hendaknya memahami bahwa perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi suatu kekuatan. Ada 3 teori sosial budaya di Indonesia yang hingga kini berlaku di masyarakat, yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong. Budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional. Selain itu, musyawarah, paternalistik, dan gotong royong juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh. Berikut identifikasi upaya warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya. Upaya yang dilakukan warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya yaitu membudayakan semangat gotong royong. Kemudian, saling membantu dan tolong-menolong antar masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama. Yang keempat, melestarikan dan memelihara budaya daerah. Dan yang kelima, menjaga kerukunan antar anggota masyarakat. Warga masyarakat Indonesia harus bertanggung jawab dalam meningkatkan pengalaman sosial budaya. Dengan demikian, setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama. Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat terletak pada ikatan kerjasama. Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dengan sebuah pantun. Pantun berikut ini memudahkan untuk mengingatnya. Turun ke paya memetik kangkung, hati senang dibantu si dia. Bergotong royong penduduk sekampung, hasil mufakat hidup bahagia. Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat, terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat. Simaklah contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat.
Pantun di atas sangat bermakna. Maknanya adalah setiap manusia hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya. Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat. Berikut ini contoh pantun yang mengandung nasihat. Pantun yang mengandung nasihat contohnya, bunga mawar bunga melati, kala dicium harum baunya. Banyak cara sembuhkan hati, baca Quran paham maknanya. Makna atau arti pantun. Seseorang yang sedang sedih memiliki masalah atau penyakit dalam hatinya, salah satu obatnya adalah dengan membaca Al-Quran. Setelah kita mempelajari pantun, kita akan belajar tentang pentingnya musyawarah. Nah, musyawarah ini disajikan dalam contoh hasil rapat warga. Pokok-pokok pembahasan rapat masalah kerja bakti. Hasil rapat. Yang pertama, untuk mencegah berkembangnya penyakit demam berdarah, warga diharapkan untuk melaksanakan kerja bakti membersihkan saluran air di depan rumah masing-masing dan sepanjang Jalan Raya Wijaya Kusuma, khususnya di RT 1 RW 7. Kemudian, hasil rapat yang kedua, agar dilakukan fogging bersama dengan berkoordinasi dengan RW dan RT yang lain, dan apabila RT lain tidak bersedia, RT 1 RW 7 akan melaksanakan fogging sendiri dengan biaya kas RT. Sudahkah warga masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik? Tuliskan alasanmu. Iya, karena kebersihan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab masyarakat bersama. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.